Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, my name is Muhammad Adar Madisya from 10 Automotive Engineering to SMK in Dadap. In today's video, I will explain about hydraulic check. Let's go. Oke teman-teman, sebelumnya apa kalian tahu alat yang digunakan untuk mengangkat mobil? Ya, alat itu bernama dongkrak. Dongkrak sendiri memiliki jenis-jenis yang banyak, salah satunya dongkrak hidrolik. Di video kali ini saya akan membahas tentang dongkrak hidrolik atau dongkrak botol. Kita akan belajar dari cara membongkar hingga memasangnya. Simak videonya sampai habis. Apa itu dongkrak hidrolik? Dongkrak hidrolik atau dongkrak botol adalah alat yang digunakan untuk mengangkat beban berat seperti mobil serta mesin-mesin yang ada di dalamnya. Dongkrak ini disebut hidrolik karena menggunakan sebuah liquid atau cairan khusus yang membantu proses pengangkatan alat berat tersebut. Bentuknya yang menyerupai botol dan cara pengoperasian dengan tuas yang digerakkan seperti memompa membuatnya mudah digunakan. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang perlu kita siapkan sebelum melakukan proses pembongkaran dan pemasangan dongkrak hidrolik. Di antaranya yaitu 1. Kunci Inggris. Kunci Inggris digunakan untuk melepas pop nut dan pop flanger. 2. Obeng min digunakan untuk melepas atau mencokel o-ring. 3. Angka sorong digunakan untuk mengukur diameter dalam, luar, dan kedalaman dari dongkrak hidrolik. 4. Tang kombinasi gunakan untuk melepas pengunci dari pengungkit. 5. Majun atau lap gunakan untuk membersihkan oli dari komponen-komponen dongkrak hidrolik. Bahannya sendiri yaitu dongkrak hidrolik atau dongkrak botol dan oli atau oli. Setelah mengetahui alat-alat yang digunakan, sekarang saya akan melakukan proses langkah pembongkaran dongkrak hidrolik. Pertama-tama kita lepaskan handle terlebih dahulu. Kemudian kita akan melepas top nut menggunakan kunci Inggris. Kita putar perlawanan dan mesin. Kalau sudah sedikit tidak kencang, kita bisa melepasnya menggunakan tangan. Setelah itu kita lepas pistonnya. Setelah itu kalau ada oli sisa di dalamnya, kita bisa membuangnya. Kalau sudah, kita lepaskan oli tank atau tabung luar. Kemudian kita akan melepas pengungkitnya, tapi kita akan melepas penguncinya terlebih dahulu menggunakan tang kombinasi. Sini ada dua, atas dan bawah. Kemudian kita akan melepas poin pivotnya dengan cara mendorongnya. Ada dua di sini, atas dan bawah. Kemudian kita lepas pengungkitnya.
Untuk kita akan melepas rumah plunger dan kum plungernya menggunakan kunci Inggris. Putar berlawanan arah jarum jam. Kalau sudah tidak sedikit kencang, kita menggunakan tangan untuk melepasnya. Rumah plunger sudah terlepas, lalu kita lepas kum plungernya. Kum plunger sudah terlepas. Kemudian kita akan melepas o-ring dan penabur menggunakan obeng min dengan cara mencongkelnya. Sedikit licin ya. Ini o-ringnya. Kita lepas penaburnya. Ini penaburnya. Kemudian yang terakhir kita lepas Valve kontrolnya menggunakan tang kombinasi. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Kalau sudah sedikit tidak kencang, bisa menggunakan tangan untuk melepasnya. Valve kontrol sudah terlepas. Begitu proses langkah pembongkaran sudah selesai. Setelah melakukan proses pembongkaran, selanjutnya kita akan menyebutkan komponen-komponen dongkrak hidrolik beserta fungsinya. Pertama-tama di sini ada top nut. Top nut berfungsi untuk mengunci ram atau piston dan pengunci tabung luar atau oli tank agar tidak terlepas. Kedua, tabung luar atau oli tank berfungsi sebagai tempat penampung oli pada dongkrak hidrolik. Tiga, tabung dalam berfungsi sebagai tempat piston utama seperti ini. 4. Piston utama fungsinya untuk menahan beban atau sebagai penyangga saat mendongkrak. Ngukurin di guys sih. 5. Pum plunger atau piston kecil berfungsi untuk menyalurkan fluid hidrolik agar piston utama dapat terangkat ke atas. 6. Rumah pum plunger digunakan sebagai tempat piston pum plunger seperti ini. 7. Pengungkit fungsinya untuk memompa pum plunger agar plunger dapat bekerja menyalurkan fluida ke piston utama. 8. Point pivot berfungsi untuk mengunci pengunci agar tidak terlepas. 9. Pengunci di sini ada dua ya. Pengunci digunakan untuk mengunci point pivot agar pengungkit tidak terlepas saat digunakan untuk memompa. 10. Tuas pengungkit atau handle digunakan untuk memompa pengungkit agar pengungkit dapat bekerja. 11. Valve control berfungsi untuk mengontrol oli pada dongkrak hidrolik. Dan terakhir 12. O-ring berfungsi sebagai pengunci kebocoran oli pada pum plunger. Oke, pertama-tama saya akan mengukur dan menghitung diameter piston
Ini ya. Kita jepitkan ke bagian pistonnya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci agar tidak bergeser saat dibaca. Setelah itu kita lepas. Kalau sudah, kita baca dan hitung hasil pengukurannya. Kita cari skala utama, di sini 23,00 mm. Skala news, cari garis yang sejajar, di sini 11, lalu kalikan dengan ketelitian 0,05 mm, hasilnya 0,55. Tekan skala utama dan skala news, hasilnya 23,55 mm. Saya akan mengukur dan menghitung diameter luar tabung dalam. Ini ya. Kita jepitkan dulu. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci agar tidak bergeser saat dibaca. Kalau sudah, kita baca dan hitung hasil pengukurannya. Garis skala utama di sini 30,00 mm. Cari skala news, garis yang sejajar di sini 5, lalu kalikan dengan ketelitian 0,05 mm, hasilnya 0,25. Jumlahkan skala utama dan skala news, hasilnya 30,25 mm. Oke, selanjutnya kita akan mengukur dan menghitung diameter dalam tabung dalam. Kita gunakan kerang atas untuk mengukurnya. Ini ya. Lalu kita jepitkan di bagian hasil diameter dalam tabung dalam. Mana alat? Menempat seperti ini. Kita kencangkan menggunakan pengunci agar tidak bergeser saat dibaca. Kalau sudah, kita baca hasil pengukurannya. Kita cari skala utama, di sini 23,00 mm. Cari skala news, garis yang sejajar di sini 3, lalu kalikan dengan ketelitian 0,05 mm, hasilnya 0,15. Jumlahkan skala utama dan skala news, hasilnya 23,15 mm. Oke, kemudian saya akan mengukur kedalaman tabung dalam menggunakan ekornya. Nah, ini teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam tabung dalam. Nah, ini. Tunggu sampai mentok ya. Kalau sudah, kita kunci menggunakan pengunci. Agar tidak bergeser saat dibaca. Kalau sudah, kita baca dan hitung hasil pengukurannya. Kita cari skala utama, di sini 100,00 mm. Cari skala news, garis yang sejajar di sini 12, lalu kalikan dengan ketelitian 0,05 mm, hasilnya 0,60. Jumlahkan skala utama dan skala news, hasilnya 100,60 mm. Oke, selanjutnya saya akan mengukur diameter luar bongkar. Kita sebutkan seperti biasa. Lalu kita kunci menggunakan kunci agar tidak bergeser saat dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Sudah kita lepas. Kalau sudah, kita baca hasil pengukurannya. Kita cari skala utama, di sini 11,00 mm. Kemudian cari skala news, garis yang sejajar di sini 18, lalu kalikan dengan ketelitian 0,05 mm, hasilnya 0,90. Jumlahkan skala utama dan skala news, hasilnya 11,90 mm. Oke, kemudian kita akan mengukur yang terakhir, yaitu diameter luar rumah pembelungar. Nah, ini ya. Kita taruh di meja saja biar gampang. Kalau sudah, kita ukur bagian yang atas. Kalau bagian yang tengah dan bawah tidak bisa karena tidak rata. Seperti ini ya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci agar tidak bergeser saat dibaca. Watching. Kalau sudah, kita baca hasil pengukurannya. Kita cari skala utama, di sini 17,00 mm.
Kemudian cari skala nonius, garis yang sejajar di sini 19, lalu kalikan dengan ketelitian 0,05 mm, hasilnya 0,95. Lalu jumlahkan skala utama dan skala nonius, hasilnya 17,95 mm. Setelah melakukan langkah pembongkaran dan pengukuran, selanjutnya saya akan memasang kembali dongkrak hidrolik. Pertama-tama kita pasang dulu penabur dan o-ringnya. Ini penaburnya. Selanjutnya kita pasang o-ringnya. Kalau sudah, kita pasang rumah pung plunger. Putar searah jarum jam. Kalau sudah sedikit kencang, kita bisa mengencangkan menggunakan kunci Inggris. Lalu kita pasang pung plungernya di sini. Kalau sudah, kita pasang pengukitnya di pung plungernya. Lalu kita pasang poin pivotnya. Sini poin pivot ada dua, atas dan bawah. Setelah itu kita pasang penguncinya, kita masukkan di poin pivotnya. Seperti ini. Penguncinya juga ada dua, atas dan bawah. Kalau sudah, kita akan memasang pistonnya pada Tabung dalam. Lalu kita pasang oil Tabung luar. atau oli tank. Kemudian kita pasang top knotnya. Kita putar searah jarum jam menggunakan tangan. Kalau sudah sedikit kencang, kita bisa menggunakan kunci Inggris untuk mengencangkannya lagi supaya maksimal. Putar searah jarum jam. Kalau sudah, kita pasang kontrol valve-nya. Kita tuangkan oli di oli tank dengan tuangkan secukupnya. Kita lap menggunakan macun. Kalau sudah, kencangkan kembali
Kontrol valve menggunakan tang kombinasi. Dan yang terakhir, kita pasang tuas pengungkit atau handle-nya di pengungkitnya. Dongkrak hidrolik sudah terpasang dengan benar. Kita akan mencoba mengetesnya apakah bisa keangkat ke atas. Kalau belum terangkat ke atas, berarti olinya kurang banyak. Kita tuangkan lagi. Kita lap menggunakan macun atau lap untuk membersihkan oli. Dan kita coba lagi. Sini piston sudah terangkat ke atas untuk penyangga dongkrak. Dongkrak sudah terpasang dan sudah dites dengan baik. That is for today's video. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.